Dalam kesempatan lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sungguhnya ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa, kemudian ia masuk surga dengan sebab dosa itu. Para sahabat yang berkumpul di sekitar beliau tampak keheranan, dan salah satunya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi?" Dengan tersenyum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada seorang laki-laki dari umat beliau yang sering kali melakukan maksiat. Tapi tidak lama setelah itu, ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya laki ini masih terkalahkan dengan hawa nafsu dan angan-angannya, sehingga ia selalu mengulangi maksiat-maksiatnya. Namun demikian, kesadarannya selalu muncul dan ia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal seperti itu terus berulang-ulang dilakukannya hingga 20 tahun lamanya. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat menginspirasikan untuk diri kita sendiri. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa tentang laki-laki tersebut, "Wahai Musa, katakanlah kepada hambaku si Fulan bahwa aku murka kepadanya." Nabi Musa menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kepadanya, dan ia jadi sangat bersedih. Dalam kekalutannya karena dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia lari ke tengah padang pasir yang luas. Di sana ia berseru, "Ya Allah, sudah habiskah rahmat-Mu ataukah maksiatku membahayakan dirimu? Ya Allah, sudah habiskah simpanan maghfirah ampunan-Mu ataukah Engkau telah kikir dengan hamba-hamba-Mu yang berdosa? Dosa manakah yang lebih besar daripada ampunan-Mu? Ya Allah, kemuliaan ada di antara sifat-sifat-Mu yang qadim, telah ada sejak awal dan selalu ada, tidak akan pernah berakhir. Sedangkan kehinaan ada di antara sifat-sifat-Ku yang hadis, baru, diadakan, diciptakan, dan akan berakhir. Bagaimana bisa sifat-Ku mengalahkan sifat-sifat-Mu? Ya Allah, apabila telah Engkau halangi hamba-Mu dari rahmat kasih-Mu, maka kepada siapa lagi mereka akan mengharapkan? Apabila Engkau telah menolak mereka, maka kepada siapa lagi mereka akan mengadu? Ya Allah, kalau memang rahmat-Mu telah habis dan tidak akan ada jalan lagi kecuali dengan menyiksa aku, maka pikulkanlah kepadaku semua siksaan yang Engkau timpakan kepada semua hamba-hamba-Mu. Aku ingin menebus mereka dengan diriku." Tidak ada yang diucapkan dalam pelarian dan penyendirian di padang pasir luas itu, kecuali kalimat-kalimat dalam seruan munajatnya tersebut. Ia diliputi dengan penyesalan sehingga terlupa, tidak pernah lagi atau tidak sempat lagi berbuat maksiat. Setelah berlalu beberapa waktu lamanya, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Musa, pergilah engkau kepada hambaku si Fulan di padang sana dan katakanlah kepadanya, seandainya dosamu memenuhi bumi, aku akan telah melimpahkan ampunan kepadamu. Setelah engkau mengenaliku dengan kekuasaanku yang sempurna, ampunan dan rahmatku yang tiada batasnya.
Memang semua pertanyaan dan pernyataan dalam munajatnya tersebut jawabnya adalah tidak atau tidak ada, dan itu benar-benar diketahuinya dan ia sangat meyakini kebenaran itu. Inilah suatu tingkat ma'rifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicapainya ketika ia tenggelam dalam penyesalan atas dosa-dosanya, yang sedikit atau banyak berperan juga dalam mengundang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kesempatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan bahwa tidak ada satu suara yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada suara seorang hamba yang berdosa kemudian bertaubat, dan ia sangat sering menyeru dan menyebut namanya, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab seruannya, walau hamba itu sendiri tidak mendengarnya. Labbaik, labbaik, wahai hambaku, mintalah yang engkau kehendaki. Engkau di sisiku seperti sebagian malaikat-malaikatku. Aku berada di sisi kananmu, di sisi kirimu, di atasmu, dan sangat dekat dengan isi harimu. Wahai para malaikatku, saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Dalam kesempatan lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sungguhnya ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa, kemudian ia masuk surga dengan sebab dosa itu. Para sahabat yang berkumpul di sekitar beliau tampak keheranan, dan salah satunya berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi? Dengan tersenyum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena yang terpampang di depan matanya hanyalah bertaubat dari dosa itu, dan ia terus saja berlari darinya, dari dosa itu, hingga akhirnya ia sampai di surga. Dalam kisah ini dapat kita ambil hikmahnya, jangan pernah putus asa dalam rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita perbuat, rahmat Allah jauh lebih besar dari dosa yang kita perbuat.